Sumber dana perusahaan. Kalian pasti belum tahu apa itu sumber perusahaan. Sumber dana perusahaan merupakan dana yang terhimpun oleh perusahaan yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan fungsinya. Perolahan dana ini dapat berasal dari pendapatan perusahaan dan juga investasi dari investor. Poin pertama yaitu model dana perusahaan. Modal dana dalam perusahaan merupakan salah satu unsur penting dalam operasional suatu usaha. Yang pengertian dana perusahaan. Dalam praktiknya, dana dibagi ke dalam beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, dana dianggap sebagai kas, yang artinya dana langsung dapat menjadi uang tunai saat dibutuhkan. Terus yang kedua, dana dianggap sebagai uang yang disimpan di dalam bank dalam untuk bentuk rio. Ketiga, dana dianggap sebagai modal kerja, yaitu dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Terus yang keempat, dana dianggap sebagai seluruh aktiva yang memiliki perusahaan, yaitu seluruh harta perusahaan yang dimiliki dalam aktivanya dianggap sebagai dana perusahaan. Kemudian untuk poin B, dana sebagai modal kerja. Dana sebagai modal kerja adalah dana yang tersedia sekali dalam perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Konsep modal kerja dibagi menjadi tiga, yaitu konsep kuantitatif, yaitu modal kerja adalah seluruh aktiva lancar untuk membiayai operasional perusahaan jangka pendek. Yang kedua, konsep kuantitatif. Konsep ini menitikberatkan kualitas modal kerja dengan melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dan kewajiban lancar. Kemudian yang terakhir ada konsep fungsional. Konsep ini merupakan pada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Dua jenis dan sumber modal kerja perusahaan. A. Jenis modal kerja perusahaan. Yang pertama, modal kerja kotor, yaitu semua komponen yang ada di aktiva lancar secara keseluruhan dan sering disebut dengan modal kerja. Yang kedua, modal kerja bersih, yaitu seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total utang dan kewajiban lancar. Dan untuk poin B, sumber modal kerja perusahaan. Yang pertama, hasil operasi perusahaan. Yang kedua, keuntungan penjualan surat berharga. Yang ketiga, penjualan aktiva tetap yang kurang produktif. Tujuan dan fungsi modal kerja perusahaan. Yang pertama, tujuan modal kerja perusahaan. 1. Memaksimalkan penggunaan aktiva lancar agar dapat meningkatkan penjualan dan laba. 2. Melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar. Kemudian yang terakhir, mengetahui kebutuhan induksi perusahaan. Fungsi modal kerja bagi perusahaan. Yang pertama, investasi dalam aset lancar sering mengalami perubahan dan cenderung labil. Yang kedua, bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi modal kerja amat penting. Yang ketiga, terdapat hubungan yang sangat erat antara perubahan penjualan dan kebutuhan modal kerja. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi modal perusahaan. Yang pertama, jenis perusahaan. Yang kedua, syarat kredit. Yang ketiga, potongan harga. Yang kelima, sumber dana perusahaan. Sumber dana perusahaan dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek merupakan modal yang ditanam dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kedua, sumber dana jangka menengah. Dana jangka menengah dalam perusahaan merupakan modal yang ditanam dalam perusahaan dengan jangka waktu 1-5 tahun. Kemudian, sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang adalah modal suatu perusahaan dari investasi dengan jangka waktu kurang lebih 5 tahun. Sumber dana dari dalam perusahaan. Sumber keuangan dari dalam perusahaan merupakan sumber modal yang berasal dari pemilik perusahaan ataupun berasal dari operasional perusahaan. Bentuk badan usaha yang dimiliki Indonesia. Yang pertama, Badan Usaha Perseroan Terbatas atau PT. Untuk poin A, pengertian perseroan terbatas atau PT. Dalam perusahaan yang modalnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab saham. B. Badan perseorangan dari dalam perseorangan terbatas. Poin pertama, saham dalam perseroan terbatas. Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan.
Yang kedua, cadangan yang dibentuk perusahaan. Cadangan yang dibentuk dari keuangan yang diperoleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan. Kemudian yang ketiga, laba ditahan, yaitu keuangan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai invent dan sebagian ditahan oleh perusahaan. 2. Badan perusahaan berbentuk persekutuan. Poin yang pertama, pengertian persekutuan. Persekutuan adalah suatu penggabungan antara dua orang atau lebih untuk bersama-sama memiliki dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan. Adapun karakteristik persekutuan, yang pertama, saling mewakili. Yang kedua, persekutuan prima. Dan yang ketiga, tanggung jawab. Poin ke B, bentuk usaha persekutuan. Bentuk usaha persekutuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, trading partnership, yaitu persekutuan yang usahanya adalah pembuatan, pembelian, dan penjualan bentuk barang. Kemudian yang kedua, non-trading partnership, yaitu persekutuan yang usahanya melibatkan jasa karena keahliannya. Untuk poin yang ke C, bentuk badan usaha persekutuan. Yang pertama, persekutuan prima, yaitu persekutuan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dan memakai nama bersama. Kemudian yang kedua, persekutuan komanditir, yaitu suatu persekutuan yang dibiarkan oleh beberapa orang yang mencayakan uang atau bertindak sebagai pemimpin. 3. Badan usaha koperasi. A. Modal koperasi berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian meliputi 1. Modal sendiri adalah modal yang dihimpun dari simpanan anggota, yaitu berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Dan apabila kegiatan usaha koperasi sudah berjalan dan memperoleh sisa hasil usaha, sebagian dan sisa usaha tersebut bisa disisihkan dengan tujuan menambah dana cadangan untuk memperkuat modal sendiri. Kedua, modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang bersifat sementara, ada di dalam perusahaan koperasi dan berbagai perusahaan koperasi. Modal tersebut merupakan utang yang pada saat harus dibayarkan kembali atau biasanya didapatkan dari proses pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya. B. Jenis-jenis modal koperasi. Yang pertama, modal anggota. Istilah modal dalam pengertian ini lebih memiliki arti sebagai sumber pembelajaran usaha yang berasal dari setoran para anggota, yaitu meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Yang kedua, modal sumbangan, yaitu modal sumbangan sejumlah uang atau barang atau modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat himban dan tidak meningkat. Yang ketiga, modal penyertaan, yaitu sejumlah uang yang ditemukan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi. C. Sumber dana dari luar perusahaan. Sumber keuangan yang berasal dari luar perusahaan sifatnya sementara, yaitu merupakan utang yang pada saatnya harus dibayarkan kembali. Sumber dana utama dari luar perusahaan digolongkan menjadi 3, yaitu utang jangka pendek. Sumber dana jangka pendek dapat berupa utang jangka pendek, yaitu utang yang harus dilunasi kurang dari 1 tahun, yaitu meliputi utang dagang. Yang kedua, pinjam bank jangka pendek dengan jaminan. Yang ketiga, pinjam bank jangka pendek tanpa jaminan. Yang keempat, surat janjian tertulis. Yang kelima, surat berharga. Yang keenam, kredit rekening koran. Kedua, utang jangka menengah. Utang jangka menengah yaitu utang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun tetapi kurang dari 5 tahun, meliputi term loan, leasing atau sewa guna usaha, kredit usaha perbankan. Yang keempat, kredit bank perkreditan. Yang kelima, forum pegadaian. Yang keenam, koperasi simpan pinjam. Yang ketujuh, jaminan BUMN. Dan yang terakhir, pinjaman kementerian. Yang terakhir, utang jangka panjang. Dana jangka panjang yang diperoleh dari luar perusahaan biasanya melalui utang jangka panjang, yaitu utang yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun yang umumnya digunakan untuk membiayai pelurusan perusahaan, meliputi simpanan obligasi. Pinjaman obligasi adalah pinjaman untuk jangka waktu yang panjang dari masyarakat, di mana untuk pembayarannya kembali dapat dilakukan secara sekaligus pada hari jatuh tempo. 2. Pinjaman hipotek.
Pinjaman hipotek adalah pinjaman jangka panjang dengan jaminan suatu barang tidak bergerak. D. Sumber dana dari lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah suatu lembaga pemberi kredit yang dikelola pemerintah ataupun perseroan. Yang pertama, kredit lembaga keuangan bank. Perusahaan bisnis retail dapat memperoleh dana dari lembaga keuangan bank dengan sistem pinjaman jika telah mengetahui hal-hal yang dipersyaratkan. Adapun penilaian kredit menggunakan pedoman analisis 3R, 5C, dan 7P antara lain. A. Penilaian kredit dengan analisis 3R. Yang pertama, return. Yang kedua, repayment capital. Yang ketiga, risk bearing ability. Yang ke-B, penilaian kredit dengan analisis 7P. Yang pertama, personality. Yang kedua, party. Yang ketiga, purpose. Yang keempat, purpose. Yang kelima, primate. Yang keenam, profitability. Yang ketujuh, rotation. Yang C, penilaian kredit dengan analisis 5C. Yang pertama, Chanceter, capability, capital, condition, journal. Jenis-jenis kredit lembaga keuangan bank. Pertama, kredit dengan jaminan. Kredit yang diberikan dengan suatu perjaminan yang dapat berbentuk barang berwujud, bukan berwujud, atau jaminan orang. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur. Yang kedua, kredit tanpa jaminan. Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini. Yang ke-E, sumber dana dari lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan meluncurkan kepada masyarakat. Adapun lembaga keuangan yang bukan bank yaitu pasar modal. Pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi termasuk dalam bank-bank, semua lembaga perantara di bidang keuangan serta keseluruhan syarat-syarat berharga yang beredar. Yang kedua, pasar uang. Pasar uang adalah tempat diperdagangkannya surat berharga mempunyai jangka waktu jatuh tempo kurang lebih 1 tahun. 3. Pinjaman emisi perusahaan efek. Pinjaman emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum baik kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Metode pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan efek yang pertama, kesanggupan penuh, yaitu jaminan emisi menyatakan kesanggupan secara penuh atas terjadinya sebagian atau seluruhnya di mana penjamin emisi yang akan membeli seluruh jumlah saham dengan harga penawaran kepada pemodal secara umum. Yang B, kesanggupan terbaik, yaitu menjual sebaik mungkin dengan usaha yang maksimal. C, kesanggupan siaga, yaitu penjaminan emisi tersedia membeli sisa jumlah yang belum laku setelah batas waktu yang ditentukan. Kemudian yang terakhir, kesanggupan semua atau tidak sama sekali, yaitu penjamin emisi akan berusaha menjual semua saham emiten sampai habis. 4. Perusahaan sewa guna. Perusahaan sewa guna adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan biaya dari perusahaan pembiayaan. Dalam perusahaan kegiatan leasing ada dua pihak yang terkait langsung. Yang pertama, perusahaan yang kegiatannya melakukan pembiaya dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan yang menerima hak untuk menggunakan barang-barang modal bertindak sebagai penyewa guna usaha. 5. Perusahaan modal sewa Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk pernyataan saham, pernyataan melalui pembelian obligasi konversi.